Hai, selamat datang di Sabar Talks, tempat di mana kisah hidup jadi pelajaran berharga. Kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Namaku Rani. Aku berusia 28 tahun ketika memutuskan untuk menikah dengan seorang duda beranak satu bernama Dirga, pria berharisma dengan usia hampir 2 kali lipat dariku. Banyak orang menatap sinis pada pilihan hidupku, seolah-olah aku hanya mengincar hartanya. Tapi tidak ada yang benar-benar tahu alasan sebenarnya. Dirga adalah seseorang yang menyelamatkanku dari hidup yang hampir hancur. Saat semua orang menjauhiku karena masa laluku yang kelam, dia justru datang dengan tangan terbuka, lembut, dewasa, dan penuh perhatian. Bersamanya, aku merasa seperti kembali menjadi manusia yang pantas dicintai. Pernikahan kami sederhana, hanya dihadiri keluarga dekat dan beberapa rekan Dirga dari perusahaannya. Namun, tak ada senyum dari seorang pemuda yang berdiri agak jauh dari pelaminan. Tatapannya tajam dan dingin. Namanya Raka. Ia adalah anak lelaki Dirga dari pernikahan sebelumnya. Usianya 21 tahun, tinggi dan berwajah tegas seperti ayahnya. Tapi sorot matanya berbeda, penuh penolakan. Hari pertama aku pindah ke rumah besar milik Dirga, aku mencoba menyapa Raka dengan ramah. Ia hanya menjawab singkat, lalu pergi tanpa menoleh. Aku tahu tidak mudah menerima ibu tiri, apalagi jika usia ibu tirinya hanya terpaut 7 tahun darinya. Tapi aku tak menyerah. Setiap pagi aku mencoba menyiapkan sarapan untuknya, menyapanya sebelum kuliah, bahkan menyiapkan camilan saat ia pulang malam. Namun semua itu tak mengubah sikapnya. Raka tetap dingin, kadang bahkan kasar. Pernah suatu pagi, ia membanting pintu kamar karena melihatku membersihkan meja belajarnya. Aku nggak butuh ibu baru, katanya tanpa menatapku. Dan jangan pernah sentuh barang-barangku lagi. Aku terdiam, menahan perih. Tapi aku bisa memahami. Mungkin ia masih menyimpan luka atas kepergian ibunya. Aku tidak pernah bermaksud menggantikan siapapun. Aku hanya ingin jadi bagian kecil yang bisa ia terima dalam hidupnya. Hari-hari berlalu. Dirga sibuk dengan pekerjaannya di luar kota. Ia sering pergi selama beberapa hari, kadang berminggu-minggu. Rumah besar itu terasa semakin sunyi. Hanya aku dan Raka yang tinggal. Tapi tak pernah sekalipun kami berbicara lebih dari 5 kalimat dalam sehari. Sampai suatu malam yang mengubah semuanya. Aku baru saja selesai mandi dan hendak berganti baju di kamar. Biasanya aku selalu memastikan pintu terkunci. Tapi malam itu, mungkin karena lelah, aku lupa memutar kunci pintu. Saat aku melepas handuk dan membuka lemari, aku mendengar suara langkah cepat di luar kamar. Aku refleks menoleh, dan di sana berdiri Raka. Ia hanya berdiri beberapa detik sebelum akhirnya membalikkan badan dan berjalan cepat menjauh. Tapi sorot matanya saat itu bukan tatapan jijik, bukan juga malu. Ada sesuatu yang lain. Tatapan pria pada wanita. Dan entah mengapa, tubuhku membeku. Aku menutup pintu dengan cepat dan terkunci. Jantungku berdetak tak beraturan. Aku menatap bayanganku di cermin dan bertanya dalam hati, apakah aku terlalu banyak berprasangka? Atau memang benar bahwa anak tiriku baru saja memandangku bukan sebagai ibu tirinya? Keesokan harinya, aku mencoba bersikap seperti biasa. Tapi suasana di meja makan terasa canggung. Raka menatap piringnya terus-menerus. Sesekali melirikku. Aku merasa seperti sedang diawasi diam-diam. Saat aku berdiri untuk menuangkan teh, tanganku tak sengaja menyentuh miliknya. Ia tak menarik tangannya, malah justru menatapku dalam. Aku buru-buru menarik diri dan berbalik. Maaf, kataku pelan. Ia tidak menjawab. Tapi saat aku kembali duduk, ia berkata lirih, nyaris tak terdengar. Kamu cantik malam itu. Kata-kata itu menghantamku lebih keras dari tamparan manapun. Aku pura-pura tak mendengar. Tapi dalam hati, aku tahu segalanya takkan sama lagi sejak malam itu. Dan untuk pertama kalinya sejak aku masuk rumah ini,
Aku merasa takut. Bukan karena Raka, tapi karena hatiku sendiri yang mulai merespon sesuatu yang seharusnya tidak pernah tumbuh. Sejak hari itu, suasana di rumah menjadi semakin aneh. Raka tak lagi menghindariku. Ia mulai muncul di ruang makan lebih awal dari biasanya. Kadang ia duduk di sofa ruang tamu sambil membaca buku, tepat saat aku lewat. Dan setiap kali aku menoleh, matanya selalu ada di sana, memperhatikanku tanpa malu, tanpa berusaha menyembunyikan tatapan itu. Tatapan itu membuatku gelisah. Bukan karena aku jijik. Justru karena ada sesuatu dalam diriku yang bergetar tiap kali mata kami bertemu. Aku benci mengakuinya. Tapi aku tahu tubuhku merespons. Dan itulah yang paling kutakutkan. Suatu sore, hujan turun deras membasahi taman di belakang rumah. Aku berdiri di dekat jendela, memandangi tetes air yang menari-nari di balik kaca. Suara hujan biasanya menenangkan, tapi kali ini terasa berat. Aku baru saja selesai berbicara lewat telepon dengan Dirga. Ia memberitahuku bahwa ia harus memperpanjang urusan bisnisnya selama 3 hari lagi. Artinya, aku dan Raka akan kembali sendirian di rumah besar ini. Aku menutup tirai jendela dan berbalik. Raka berdiri di ambang pintu ruang tengah. Tubuhnya basah kuyup. Kaosnya menempel ketat di tubuh. Entah dari mana ia datang. Aku terlonjak kecil, tak mendengar langkahnya sama sekali. "Kamu kehujanan?" tanyaku cepat. Ia tidak menjawab. Ia hanya memandangi wajahku. Lalu perlahan melangkah masuk. Aku berusaha menjaga jarak, tapi kakinya terus melangkah mendekat. Napasku tertahan saat akhirnya ia berdiri begitu dekat denganku. Aku bisa mencium aroma hujan yang menempel di kulitnya. "Kamu tadi bilang maaf," katanya lirih. Aku tak bergerak. "Aku yang seharusnya minta maaf," lanjutnya. "Karena udah ngelihat kamu malam itu, dan karena sekarang, aku nggak bisa berhenti kepikiran kamu." "Raka," ucapku pelan, penuh peringatan. Ia menggeleng. Aku tahu ini salah, tapi aku nggak bisa pura-pura lagi. Setiap malam, aku mikirin kamu. Aku tahu kamu istri ayah. Tapi aku juga tahu, kamu bukan ibuku. Aku mundur selangkah. Tapi Raka menyentuh pergelangan tanganku. "Jangan kabur terus, Rani. Sekali ini aja dengar aku." Aku menarik tanganku paksa. "Cukup." Suaraku lebih tinggi dari yang kukira. Nafasku memburu, dan jantungku seperti ingin meledak. "Aku ini istri ayahmu, Raka. Kamu harus sadar tempatmu. Jangan buat semuanya jadi rusak," kataku dengan suara bergetar. Wajahnya tak berubah. Tak ada rasa bersalah. Justru ada semacam keteguhan di matanya. Seperti ia sudah siap menerima apapun. "Aku udah rusak sejak kamu datang," gumamnya. Aku meninggalkannya di ruang tengah dan berlari ke kamarku. Mengunci pintu. Aku bersandar di baliknya, menatap langit-langit yang mendadak terasa berat. Hatiku gemetar, dan di pipiku mengalir air mata yang tak kuundang. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Esok paginya, aku mencoba melanjutkan hidup seperti biasa. Aku menyibukkan diri di dapur, mencoba membuat kue bolu kesukaan Dirga untuk menyambut kepulangannya nanti malam. Aku berharap, dengan hadirnya Dirga kembali, segala kekacauan ini akan berhenti. Aku butuh kehadirannya. Aku butuh batas itu kembali ditegakkan. Tapi Raka datang ke dapur, berdiri di ambang pintu seperti sebelumnya. Ia hanya diam, menatapku dari kejauhan. Aku berusaha tak memperdulikannya. Kuaduk adonan dengan gerakan cepat. "Kamu suka bolu, kan?" tanyaku pelan, mencoba kembali netral. Raka berjalan pelan ke arah meja. Ia duduk, menatapku lama sebelum menjawab. "Aku lebih suka yang buat." Aku berhenti mengaduk. Udara di dapur mendadak sesak. Aku meletakkan sendok adonan dan menghela napas dalam. "Raka, cukup. Jangan lanjutkan lagi," bisikku. "Apa kamu takut, Rani? Atau kamu juga ngerasain yang sama?" tanyanya lembut. Aku menatapnya dengan luka. "Yang aku rasain sekarang cuma penyesalan." "Kenapa harus nyesel kalau kamu juga ngerasainnya?" Aku menggeleng cepat.
Kamu nggak tahu apa-apa. Ia berdiri, mendekat lagi. Kali ini aku tak sempat mundur. Tangannya menyentuh pipiku. Dan jari-jarinya gemetar. Berhenti, Raka. Kumohon. Aku nggak bisa. Aku menepis tangannya dan melangkah cepat keluar dapur. Hatiku berdegup liar. Tapi langkahku tak pernah serapuh ini sebelumnya. Aku kembali ke kamar dan mengunci diri sepanjang siang. Malam harinya, Dirga pulang. Aku memeluknya lebih erat dari biasanya. Rasanya seperti mendapatkan jangkar di tengah ombak besar. Aku menyiapkan makan malam dan mencoba bercerita banyak. Berharap Raka tak muncul. Tapi Raka datang. Ia duduk seperti biasa di meja makan. Tapi kali ini lebih diam dari biasanya. Ia tak menyentuh makanannya. Dirga sempat meliriknya dan bertanya apakah ia sakit. Raka hanya menggeleng. Aku bisa merasakan tatapan Raka sepanjang makan malam. Setiap kali Dirga tertawa atau menyentuh tanganku, Raka seperti membeku. Ada ketegangan tak kasat mata di antara kami bertiga. Dan aku tak tahu, sampai kapan bisa menahannya. Setelah makan malam, Dirga ke kamar lebih dulu. Katanya ia lelah dan ingin tidur cepat. Aku membersihkan meja sendirian. Saat aku keluar ke dapur membawa piring, Raka berdiri di sana. Berhenti menatapku seperti itu. Kataku sebelum ia bicara. Ia mendekat. Lagi-lagi mendekat. Aku janji, ini terakhir kali aku ngomong. Tapi aku harus bilang. Aku tak menjawab. Aku tahu kamu takut. Aku tahu kamu benci ini. Tapi aku cuma pengen kamu tahu. Aku jatuh cinta sama kamu. Aku menggigit bibir. Menahan air mata. Raka. Aku tahu kamu nggak bisa jawab. Tapi aku juga nggak bisa pura-pura lagi. Setiap hari di rumah ini, kamu bikin aku gila. Dan aku tahu di balik semua penolakanmu, kamu juga mulai goyah. Aku mundur. Kamu salah. Ia tertawa pendek. Kalau benar, kamu udah teriak. Kamu udah kabur dari rumah ini. Tapi kamu masih di sini, Rani. Kamu masih terus berusaha pura-pura nggak terjadi apa-apa. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Suara tangisku akhirnya pecah. Aku sudah terlalu lelah menahan semua perasaan yang kupendam. Pergilah, Raka. Kumohon. Malam ini jangan ganggu aku lagi. Ia mematung sejenak, lalu berjalan pergi. Tapi sebelum benar-benar keluar dari dapur, ia berbalik dan berkata, suatu saat kamu bakal sadar bahwa perasaan itu udah tumbuh dan kamu gak akan bisa membunuhnya selamanya. Aku terduduk di lantai, menggenggam dada yang sesak. Aku sudah berusaha menjadi istri yang baik. Aku sudah berusaha menjaga semua batas. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya aku sadar, mungkin aku tak lagi berdiri di sisi yang benar. Sejak pengakuan Raka malam itu, rumah ini berubah menjadi perang dingin yang sunyi. Bukan hanya karena ucapannya, tapi karena tatapannya yang tak berhenti membakar pikiranku. Setiap kali aku melangkah, aku merasa dia ada di ujung koridor. Setiap kali aku duduk di ruang tengah, aku bisa merasakan mata itu menembus punggungku. Dirga tidak menyadari apapun. Ia semakin tenggelam dalam pekerjaannya. Sering keluar kota, pulang larut, bahkan kadang tak menyentuh makan malam yang kubuat. Aku tahu, dia lelah. Tapi aku juga tahu, aku sedang menghadapi badai sendirian. Suatu sore, saat Dirga baru saja pergi keluar kota untuk perjalanan 5 hari, aku duduk di taman belakang sambil memangkas bunga yang mulai layu. Angin sore berembus lembut, dan suara daun yang bergesekan harusnya menenangkan. Tapi jantungku berdetak tak karuan saat mendengar langkah kaki dari arah teras belakang. Aku tak perlu menoleh. Aku tahu itu Raka. Kamu nggak kuliah hari ini? Tanyaku, mencoba bersikap biasa. Ada kelas kosong. Jawabnya datar. Aku mengangguk tanpa menoleh. Tapi ia tetap berdiri di belakangku. Lalu berkata, kamu tahu nggak? Aku sering berdiri di sini, diam-diam memperhatikan kamu dari balik jendela. Aku menghentikan gunting di tangan. Tapi aku tak berbalik. Aku menunggu. Aku suka caramu memperlakukan bunga-bunga itu.
lembut, telaten. Sama seperti caramu memperlakukan orang-orang di rumah ini, termasuk aku. Aku bangkit perlahan. Raka, jangan mulai lagi. Ia melangkah ke depan, menghalangi jalanku. Tatapannya tegas. Aku nggak bisa berhenti. Rani, aku udah mencoba. Tapi makin aku lawan, makin aku tenggelam. Kamu tahu rasanya lihat kamu setiap hari di rumah ini, tapi nggak bisa menyentuhmu. Aku menggeleng. Jangan buat ini makin sulit. Raka menarik napas panjang. Lalu dari saku belakang celananya, ia mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna merah bludru. Apa ini? Tanyaku curiga. Ulang tahun kamu minggu depan, kan? Aku udah siapin ini sejak sebulan lalu. Aku menolak menerimanya. Tapi ia membuka kotaknya, memperlihatkan liontin mungil berbentuk bulan sabit dengan huruf R terukir halus di tengahnya. Aku tahu kamu bakal nolak. Tapi aku nggak peduli. Aku cuma pengen kamu tahu, setiap inci dari hidupku sekarang isinya kamu. Aku memalingkan wajah. Aku bisa merasakan air mata mulai menumpuk di pelupuk mataku. Tapi aku tak ingin ia melihatku goyah. Simpen hadiahmu itu. Atau kasih ke pacarmu yang seumuran. Ucapku dingin. Aku nggak punya pacar. Sejak kamu masuk rumah ini, aku nggak bisa lihat perempuan lain. Ia menatapku dengan sorot yang tajam tapi sendu. Seolah ia benar-benar tersiksa oleh perasaannya sendiri. Dan yang membuatku makin hancur, aku percaya. Malam itu, aku mencoba menenangkan diri di kamar. Tapi pikiranku tak bisa diam. Kata-kata Raka terus berputar. Wajahnya, liontin itu. Dan kalimat yang tak akan pernah aku lupa. Aku nggak bisa lihat perempuan lain selain kamu. Aku memeluk lutut di tepi ranjang, menatap jendela yang dibasahi rintik hujan tipis. Lalu, aku mendengar langkah kaki pelan, lembut, lalu ketukan. Tok-tok, Rani. Suara itu memanggil dari balik pintu. Aku tahu kamu masih bangun. Aku tidak menjawab, tapi tubuhku membeku. Aku cuma mau bilang maaf. Aku tahu kamu menderita karena semua ini. Tapi kamu nggak sendiri. Aku menutup mata. Gigit bibirku erat. Menahan isakan yang nyaris pecah. Aku sayang kamu, Rani. Dan aku akan tunggu sampai kamu bisa nerima aku sepenuhnya. Langkah kakinya menjauh perlahan. Dan setelah itu, malam terasa sangat panjang. Hari berikutnya, aku memutuskan keluar rumah. Aku berjalan ke pusat perbelanjaan. Hanya untuk mengalihkan pikiran. Tapi dunia luar pun terasa sempit. Tatapan orang-orang, suara tawa anak-anak, semuanya seperti menjauh dari hatiku yang gelap. Saat aku kembali sore harinya, aku kaget melihat mobil Dirga sudah terparkir di depan rumah. Padahal ia baru berangkat kemarin. Begitu aku masuk, Dirga menyambutku dengan pelukan hangat. Aku kangen kamu, katanya. Aku memeluknya dengan perasaan bersalah. Tapi di sudut ruang tamu, aku melihat Raka berdiri. Diam. Mata kami bertemu. Dan tatapannya bukan marah, tapi luka yang dalam. Malam itu, setelah makan malam, Dirga mengajakku duduk di balkon. Angin malam dingin menyentuh kulit, tapi pelukannya menghangatkan. Kamu kelihatan beda, Rani, katanya sambil membelai rambutku. Kenapa? Aku nggak tahu, tapi ada sesuatu di matamu. Seperti kamu sedang menyimpan beban besar. Aku hanya diam. Aku tahu pernikahan kita tidak sempurna. Tapi kalau ada yang membuatmu tak nyaman, tolong bilang. Aku akan lakukan apapun untuk buat kamu bahagia. Air mataku hampir jatuh. Tapi aku menahannya. Aku tak bisa. Tidak malam ini. Beberapa hari kemudian, Dirga harus kembali bekerja. Ia pamit pagi-pagi, meninggalkan ciuman hangat di keningku. Dan aku tahu, rumah ini akan kembali sepi. Aku sendiri, bersama Raka lagi. Tapi hari itu berbeda. Aku sedang menjemur pakaian di halaman belakang saat langkah kaki tergesa mendekat. Aku menoleh. Raka berdiri di sana. Wajahnya tegang. Aku udah nggak tahan, katanya. Apa maksudmu?
Tanyaku khawatir. Aku mau kamu pergi dari sini. Sama aku. Apa? Aku mau kita kabur. Sekarang. Aku tertawa getir. Kamu gila, Raka. Kamu pikir semua ini mudah? Aku udah siap. Aku udah cari tempat. Aku bisa kerja. Bisa mulai dari nol. Asal ada kamu. Aku menggeleng keras. Kita nggak bisa. Aku istrinya. Ayahmu. Aku bukan anak kandung ayah. Potongnya cepat. Dunia di sekitarku seolah berhenti berputar. Apa? Aku anak adopsi dari istri pertamanya. Dia nggak pernah cerita, ya? Aku terdiam. Nafasku tercekat. Itu artinya, kita nggak punya hubungan darah. Rani, kamu nggak bersalah mencintaiku. Tapi aku tetap istrinya. Suaraku nyaris tak terdengar. Raka mendekat. Menatapku dengan mata yang nyala oleh emosi. Tapi kamu juga manusia. Yang bisa jatuh cinta. Yang bisa merasakan apa yang aku rasakan. Aku berdiri terpaku. Lalu langkah kaki dari arah rumah terdengar. Kami sama-sama menoleh. Dan di sana, berdiri Dirga. Membeku di ambang pintu. Wajahnya kaku. Ia telah mendengar semuanya. Dan malam itu, rumah ini tak lagi sama. Dirga berdiri membeku di ambang pintu. Wajahnya tanpa ekspresi. Tapi sorot matanya tak bisa berbohong. Ia mendengar segalanya. Kata-kata Raka masih menggema di udara. Menggantung seperti badai yang siap meledak. Aku panik. Langkahku gontai mendekatinya. Mas, ini bukan seperti yang kamu dengar. Tapi ia hanya mengangkat tangannya pelan. Menyuruhku berhenti bicara. Tatapannya menembus jiwaku. Tak ada kemarahan. Tapi justru itu yang lebih mengerikan. Ia berjalan masuk. Melewati kami tanpa sepatah kata. Raka mencoba memanggil. Tapi Dirga sudah menutup pintu ruang kerja di lantai bawah. Dan rumah kembali senyap. Lebih mencekam dari malam manapun sebelumnya. Aku berdiri di tengah halaman. Jantungku berdegup liar. Raka menyentuh bahuku. Tapi aku menepisnya. Pergi. Jangan dekati aku sekarang. Rani. Sudah cukup. Aku berlari masuk. Mengunci diri di kamar. Dan membiarkan tubuhku jatuh ke lantai. Air mata mengalir tanpa bisa kuhentikan. Aku sudah melukai lelaki yang paling berjasa dalam hidupku. Aku sudah menghancurkan rumah yang dia bangun untuk melindungiku. Dan semua ini karena aku tidak mampu mengendalikan perasaan yang tak seharusnya tumbuh. Pagi harinya, suasana rumah seperti kota mati. Dirga tidak tidur di kamar. Ia menginap di ruang kerja. Saat aku turun untuk membuat sarapan, aroma kopi sudah menyebar di dapur. Tapi bukan aku yang membuatnya. Dirga duduk di meja makan, rapi dalam jas kerjanya, menyesap kopi tanpa sepatah kata. Aku berdiri terpaku di ambang pintu. Ragu harus berkata apa. Aku harus ke Bandung hari ini. Ada proyek yang harus diselesaikan, katanya tanpa menoleh. Mas. Aku nggak marah, ujarnya cepat, memotong suaraku. Aku terdiam. Aku cuma butuh waktu. Kalimat itu membuat tubuhku lemas. Aku hanya mengangguk. Dirga bangkit, merapikan jasnya, lalu berjalan ke arah pintu. Sebelum keluar, ia berkata pelan, "Jagalah dirimu. Aku akan menghubungimu kalau sudah siap bicara." Lalu ia pergi. Raka muncul dari atas tangga. Wajahnya kusut dan mata sembab. Seperti tidak tidur semalaman. Dia pergi. Tanyanya pelan. Aku tidak menjawab. Aku hanya melangkah ke dapur dan mulai mencuci piring yang tak sempat disentuh. Rani, aku. Berhenti. Potongku cepat. Kamu pikir ini semua sederhana, Raka? Kamu pikir kita bisa lari dari semua ini tanpa luka? Aku nggak nyesal, katanya lirih. Aku cuma nyesel karena ayah dengar sebelum aku siap menjelaskannya. Aku menatapnya tajam. Menjelaskan apa? Bahwa kamu jatuh cinta pada istri ayahmu sendiri? Bahwa kamu membuatku hancur perlahan? Aku sudah cukup. Raka, tolong, jangan datang lagi ke kamarku.
Jangan bicara lagi soal perasaanmu. Aku nggak kuat. Ia diam. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat Raka benar-benar kalah. Ia berjalan menjauh, menunduk, dan menghilang di balik pintu kamarnya. Beberapa hari berlalu. Rumah ini benar-benar sunyi. Tak ada kabar dari Dirga. Ia hanya mengirim pesan singkat, memastikan tagihan rumah dibayar, bahwa semua keperluan diurus. Tapi tak satu pun kata pribadi. Tidak ada, sayang. Tidak ada, aku rindu kamu. Aku merasa seperti seorang istri yang ditinggalkan karena kebodohannya sendiri. Dan aku tak bisa menyalahkan siapapun. Suatu siang, saat aku sedang menyiram tanaman di taman depan, seorang wanita datang. Tubuhnya ramping, bergaun sederhana, dengan wajah yang tak asing bagiku. Permisi, ini rumah Pak Dirga. Aku mengangguk. Benar. Maaf, Anda siapa? Aku. Sepupunya almarhumah istri pertama beliau. Jantungku mencelos. Aku langsung membukakan pagar dan mempersilakannya masuk. Ada yang bisa saya bantu, Mbak Retha? Ia duduk di ruang tamu, tersenyum ramah, tapi sorot matanya tajam. Aku dengar kabar dari tetangga. Rumah ini sedang tidak baik-baik saja. Aku mencoba tetap tenang. Maaf, maksudnya. Ia menatapku lurus. Aku tahu kamu istri sah Pak Dirga. Tapi kamu juga harus tahu, rumah ini dibangun di atas luka yang dalam. Almarhumah istri beliau meninggal dalam kecelakaan bersama anak kandungnya. Aku membeku. Anak kandungnya? Ya, Raka bukan anak kandung almarhumah. Ia anak adopsi yang diambil dari panti saat usia 6 tahun. Tubuhku terasa lemas. Retha melanjutkan. Dirga sangat menyayangi Raka. Lebih dari darah dagingnya sendiri. Karena Raka satu-satunya yang tersisa dari kenangan bersama mendiang istrinya. Aku menggigit bibir. Lidahku keluh. Jadi jika ada sesuatu yang terjadi antara kamu dan Raka, akan lebih dari sekadar skandal. Itu akan menghancurkan seluruh fondasi hidup Dirga. Air mataku menetes tanpa suara. Retha menghela napas dan berdiri. Aku hanya ingin mengingatkan. Jangan jadi alasan Dirga kehilangan segalanya. Termasuk kepercayaannya pada cinta. Ia meninggalkanku sendiri di ruang tamu. Dan aku merasa seperti tubuhku sudah dikubur separuh ke tanah. Malam itu, aku duduk di ruang tengah, memandangi potret pernikahan kami yang tergantung di dinding. Aku terlihat bahagia. Dirga tersenyum hangat. Tapi sekarang, semuanya hanya kenangan. Raka muncul, berdiri di balik sofa. Ia tak bicara. Kamu tahu, Raka? Bisikku tanpa menoleh. Aku mencintai ayahmu. Tapi, entah sejak kapan aku mulai goyah. Ia duduk di lantai, bersandar ke dinding. Aku pun begitu. Sejak pertama kali kamu bilang, "Selamat pagi." Aku tahu aku bakal kalah. Aku menoleh padanya. Matanya sembab. Wajahnya kuyu. Aku akan pergi, katanya tiba-tiba. Apa? Aku dapat tawaran kerja di luar kota. Magang di Bandung. 3 bulan. Aku ambil. Aku harus menjauh darimu. Aku terdiam. Aku nggak kuat tinggal di rumah ini kalau tiap hari harus pura-pura jadi anak yang baik. Aku capek menyalahkan diriku sendiri karena jatuh cinta sama kamu. Aku berjalan perlahan ke arahnya. Lututku lemas. Aku juga capek, Raka. Tapi mungkin ini yang terbaik. Ia mengangguk. Besok pagi aku berangkat. Dan malam itu, kami duduk berdua di ruang tengah, tanpa banyak kata. Hanya suara detak jam dinding dan nyanyian jangkrik yang mengiringi keheningan kami. Tidak ada pelukan, tidak ada air mata. Hanya kesepakatan diam yang menyayat hati. Esok paginya, Raka pergi tanpa pamit. Dan aku berdiri di balik tirai, menyaksikan mobil hitam yang membawanya menjauh, dengan dada yang tak pernah terasa selapang ini, tapi juga tak pernah seberat ini. Rumah kembali sunyi. Bahkan lebih sunyi dari sebelumnya. Tidak ada langkah kaki terburu-buru menuruni tangga. Tidak ada suara pintu kamar diketuk tengah malam.
Tidak ada tatapan yang membakar atau bisikan yang mengguncang iman. Yang tersisa hanyalah aku, dan ruang-ruang yang kosong. Hari-hari berjalan pelan, seolah waktu sengaja melambat hanya untuk menyiksaku. Setiap sudut rumah ini menyimpan jejak Raka. Cangkir putih di rak kedua, sandal usang yang masih terselip di dekat pintu belakang, bahkan sisa-sisa aroma parfum maskulinnya yang masih melekat samar di sofa ruang tengah. Aku mencoba berdamai, menanamkan dalam diriku bahwa semuanya telah berakhir. Tapi benarkah begitu? Dirga belum kembali. Sudah hampir 2 minggu sejak terakhir kali ia menginjakkan kaki di rumah ini. Kami hanya bertukar pesan singkat, formal, tanpa nada perasaan. Seolah semua kasih sayang yang pernah tumbuh telah dikubur dalam-dalam bersama kepergian Raka. Suatu malam, teleponku berdering. Nomor tak dikenal. Aku ragu menjawab, tapi akhirnya ku ketik tombol hijau di layar. Rani. Suaranya berat, lelah, tapi sangat ku kenal. Mas Dirga? Tanyaku nyaris tak percaya. Aku di depan rumah. Boleh masuk? Aku refleks berdiri. Jantungku berdetak liar. Aku berlari ke depan, membuka pintu. Dan di sana, Dirga berdiri, mengenakan jaket kulit hitam. Rambutnya sedikit berantakan, matanya sembab. Aku kedinginan, katanya lirih. Aku membawanya masuk tanpa banyak bicara. Ia duduk di sofa, memandangi ruang tamu seolah sedang menilai rumah yang pernah ditinggalkannya. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Ucapku pelan. Dirga tersenyum kecil. Aku tahu. Aku pun begitu. Lalu hening. Ia menyandarkan tubuh, menarik napas panjang. Aku pikir dengan menjauh. Aku bisa jernih. Tapi ternyata makin jauh aku pergi, aku makin ingin pulang. Aku menggigit bibir, menahan gejolak yang mulai naik ke dada. Aku kecewa, Rani. Tapi aku juga sadar. Aku bukan suami yang baik akhir-akhir ini. Aku terlalu sibuk mengejar masa depan, sampai lupa bahwa masa kiniku adalah kamu. Air mataku mengalir tanpa bisa dicegah. Aku mencoba bicara. Tapi tak satu pun kata keluar. Raka sudah bicara padaku. Lanjutnya, sebelum dia pergi, dia telepon aku. Ia cerita semuanya dengan jujur, tanpa menyalahkan siapapun. Aku mematung. Aku tahu kamu berusaha menahan semuanya sendirian. Dan aku tahu, kamu tidak pernah berniat mengkhianati siapapun. Tanganku menutup wajah. Aku menangis di hadapannya. Seperti anak kecil yang ketahuan berbuat salah. Aku nggak tahu harus bilang apa. Mas? Dirga bangkit. Duduk di sebelahku. Tangannya menyentuh bahuku. Kita terluka. Semua orang di rumah ini terluka. Tapi kalau kita saling diam, luka itu nggak akan pernah sembuh. Aku menoleh perlahan. Menatap matanya. Ada ketulusan di sana. Tapi juga luka yang belum sembuh. Kamu masih mau tinggal bersamaku? Tanyaku pelan. Ia menarik napas. Aku ingin mencoba, kalau kamu juga mau. Aku mengangguk pelan. Hari-hari setelah kepulangan Dirga berjalan pelan, penuh kehati-hatian. Kami bicara lebih sering, makan malam bersama, bahkan menonton televisi berdua di ruang tengah seperti pasangan baru. Tapi selalu ada sesuatu yang menggantung di antara kami. Sesuatu yang belum selesai. Raka, setiap kali ponselku berbunyi, aku berharap namanya muncul di layar. Tapi tidak pernah ada. Hanya hening, hanya kehilangan. Sampai suatu hari, saat aku sedang merapikan rak buku di perpustakaan rumah, aku menemukan sesuatu. Sebuah amplop, terselip di antara novel-novel tua milik Dirga. Aku membuka amplop itu dengan hati gemetar. Di dalamnya ada sepucuk surat. Tulisan tangan Raka. Rapi, tapi terlihat tergesa. Rani. Saat kamu baca ini, mungkin aku sudah jauh. Tapi aku nggak pergi untuk lari. Aku pergi supaya kamu bisa bernapas. Aku pergi supaya kamu bisa memilih dengan tenang. Aku nggak pernah ingin merebutmu dari siapapun. Tapi aku juga nggak bisa berpura-pura bahwa perasaanku salah. Kamu pernah bilang,
Cinta yang datang di waktu yang salah cuma akan melukai. Tapi aku percaya, cinta sejati nggak kenal waktu. Ia hanya tahu, ketika hati itu bergetar, maka di sanalah rumahnya. Maaf karena mencintaimu dengan cara yang salah. Tapi aku bersyukur, karena pernah mencintaimu sedalam ini. Selamat tinggal, Rani. Cintamu yang salah waktu. Raka. Surat itu bergetar di tanganku. Air mataku jatuh membasahi kertasnya. Aku menutup mataku, memeluk surat itu ke dada, dan untuk pertama kalinya aku melepaskannya. Beberapa bulan berlalu. Dirga dan aku mencoba menata kembali rumah ini. Ia mulai lebih sering berada di rumah, mengajakku berkebun, memasak bersama, bahkan membaca buku di sore hari sambil mendengarkan radio tua miliknya. Kami tak pernah lagi menyebut nama Raka. Tapi sesekali, saat kami duduk berdua dalam diam, aku tahu pikirannya pun masih tertambat pada bayang itu. Suatu sore, ketika hujan turun lembut, Dirga menatapku dan berkata, "Kalau suatu hari dia kembali, kamu siap bertemu lagi?" Aku menunduk, menggenggam cangkir teh di tanganku. Aku nggak tahu, tapi mungkin aku akan menatap matanya tanpa lagi menyesali masa lalu. Dirga tersenyum. Kalau dia bisa mencintaimu sedalam itu, berarti aku beruntung. Karena kamu memang wanita yang pantas dicintai. Aku membalas senyumnya. Dan di saat itu, aku sadar hidup bukan tentang benar atau salah, tapi tentang menerima luka, merawat yang tersisa, dan memilih jalan yang membuat kita tetap menjadi manusia. Dan aku memilih bertahan.